Halo Polo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tukang Belajar, tempatnya berbagi proyek-proyek DIY sederhana dari bahan-bahan seperti triplek, pipa PVC, kardus bekas, dan bahan-bahan lainnya yang mudah didapat. Nah, untuk video kali ini saya punya proyek menarik. Saya akan membuat tatakan sound miniatur versi mini. Seperti yang bisa kalian lihat ini, tatakan ini saya buat dari triplek 3 mili atau 4 mili. Yang sudah saya potong dengan lebar sekitar setengah sentimeter atau 0,5 cm. Lalu saya rangkai hingga berbentuk seperti ini. Yang kalian penasaran piye cara ngawene, langsung wae klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya, dan klik tombol like-nya jika video ini bermanfaat buat kalian ya bolo. Oke, sebelum kita lanjut ke daftar bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, kita intro dulu biar tambah semangat. Nah, bolo untuk bahan-bahannya sendiri saya menggunakan triplek 3 mili yang sebelumnya sudah saya potong-potong kecil. Potongannya saya buat dengan lebar sekitar 5 mili atau setengah sentimeter. Panjangnya ada dua macam, yaitu 20 cm dan 10 cm. Yang ukuran 20 cm saya siapkan sekitar 10-12 batang. Sedangkan yang 10 cm saya siapkan lebih banyak, sekitar 12-15 batang. Soalnya nanti rencananya mau saya buat dua sekaligus, biar sekalian ya bolo. Oke bolo, saiki kita lanjut ke proses perakitannya. Kita mulai satu persatu supaya hasilnya rapi dan kuat. Nah bolo, untuk langkah pertama saya ambil dulu beberapa triplek yang panjangnya 20 cm. Triplek ini akan saya potong lagi, tapi kali ini lebarnya saya buat sekitar 1 sentian ya bolo. Potongan-potongan ini nanti akan saya jadikan sebagai penyangga tengah dari tatakannya, biar lebih kokoh dan nggak gampang melengkung kalau kena beban. Nah bolo, untuk potongan yang lebarnya 1 cm tadi sekarang sudah selesai saya potong. Totalnya ada sekitar 20 bijian. Cukuplah buat jadi penyangga-penyangga tengahnya. Selanjutnya saya ambil triplek yang panjangnya 10 cm. Saya ambil 2 buah dulu ya bolo. Nah, triplek ini akan saya beri tanda biar nanti pas penempelannya lebih presisi. Tanda pertama saya buat dari sisi kiri yaitu 7,5 cm dan dari sisi kanan 2,5 cm. Jadi dua tanda ini jaraknya 5 cm ya bolo. Lalu saya ulangi juga hal yang sama di sisi sebelahnya supaya seimbang kiri dan kanan. Setelah itu saya ambil satu potongan kecil yang tadi, yang 1 cm itu, lalu saya tempelkan pas di atas garis yang sudah saya buat tadi. Harus pas ya bolo, biar lurus dan gak miring. Setelah sisi satunya selesai, saya lanjutkan tempelkan juga di garis yang satunya. Nah, kalau dua-duanya sudah terpasang, sekarang saya ambil lagi triplek yang ukuran 10 cm. Yang satunya, triplek ini akan saya tempelkan di sisi seberangnya. Jadi nanti bentuknya seperti rangka kotak kecil yang sudah ada penyangga di tengah. Setelah rangkanya terbentuk seperti ini bolo, saya akan buat rangka yang sama sebanyak 5 biji. Jadi totalnya ada 5 rangka kecil yang bentuk dan ukurannya sama persis. Nah, ini khususnya untuk satu tatakan saja ya bolo. Jadi nanti kalau kamu mau buat dua tatakan juga, berarti rangka seperti ini harus kamu buat sebanyak 10 biji. Tapi untuk sekarang saya fokus dulu buat yang satu ini. Jadi saya akan buat 5 rangka seperti ini dulu.
Setelah kelima rangka kecil ini jadi, akan saya geser dulu ya, biar nggak mengganggu area kerja. Sekarang saya ambil dua buah triplek yang panjangnya 20 cm. Triplek ini akan saya beri tanda di beberapa titik masing-masing sepanjang 5 cm. Jadi dari ujung ke tengah tandai 5 cm, lalu dari tengah ke sisi lainnya juga 5 cm. Dan satu lagi di sisi seberangnya juga ya bolo. Totalnya ada 3 titik tanda ya bolo. Setelah semua tanda sudah saya buat, saya lanjutkan dengan menempelkan potongan kecil yang tadi ukurannya 1 cm, dan akan saya tempelkan pas di tanda-tanda yang sudah saya buat tadi. Saya akan susun dan tempelkan dengan pola yang sama seperti waktu kita bikin kerangka sebelumnya. Bedanya ini versi yang lebih panjang karena pakai triplek ukuran 20 cm. Kerangka panjang ini akan saya buat sebanyak 2 biji ya bolo. Jadi nanti fungsinya untuk menghubungkan semua kerangka kecil yang sudah kita buat sebelumnya. Nah bolo, untuk kedua kerangka yang panjang tadi sekarang sudah jadi. Dua-duanya sudah siap digunakan untuk menyusun rangka utama. Sekarang akan saya mulai menempelkan kerangka kecil yang ukurannya 10 cm. Kerangka kecil ini akan saya tempelkan tepat di bagian tengah dari kerangka panjang yang sudah kita buat tadi. Pastikan posisinya pas ya bolo, biar nanti struktur tatakannya kuat dan rapi. Saya lanjutkan dengan menempelkan kerangka kecil lainnya di sisi seberangnya tepat triplek panjang satunya. Jadi nanti bentuknya mulai kelihatan seperti rangka dasar dari tatakan yang akan kita bangun. Setelah bagian tengah tertempel, sekarang kita lanjutkan dengan menempelkan kerangka kecil di bagian yang sebelah sini ya bolo. Penempelannya masih sama seperti tadi, kita posisikan tepat di tengah-tengahnya biar simetris dan seimbang. Jadi nanti hasil akhirnya bentuk rangkanya akan lurus dan sejajar antara sisi satunya dan sisi lainnya. Ini penting supaya nanti waktu semua bagian disatukan tatakannya nggak miring atau goyang. Nah bolo, untuk bagian yang satu ini sudah selesai saya tempelkan. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah sini ya. Akan saya tempelkan lagi triplek yang panjangnya 10 cm. Penempelannya masih sama seperti sebelumnya ya bolo. Posisinya tetap di tengah dan usahakan rata kiri dan kanan supaya bentuk keseluruhan tetap rapi dan simetris. Pastikan juga lemnya menempel dengan kuat biar nggak gampang lepas pas udah jadi. Nah bagian rangka utama sekarang sudah selesai kita rakit. Semuanya sudah terpasang rapi dan kuat. Selanjutnya kita akan siapkan bagian kakinya. Saya ambil dulu triplek yang panjang tadi, lalu akan saya potong dengan ukuran lebar sekitar 3 cm ya bolo. Kita butuh potongan seperti ini sebanyak 4 biji. Jadi nanti saya potong satu persatu, usahakan ukurannya sama semua biar rata. Potongan-potongan ini nanti akan saya gunakan sebagai kaki dari tatakannya. Fungsinya biar tatakan kita nggak langsung menempel ke permukaan, jadi lebih tinggi sedikit dan kelihatan lebih rapi. Nah bolo, setelah keempat kakinya jadi dan ukurannya juga sama semua, sekarang kita lanjut ke bagian tatakan utama. Untuk bagian ini saya akan potong triplek dengan menyesuaikan tinggi dari kakinya tadi. Saya potong sekitar 3 milian ya bolo, biar pas dan enggak terlalu tebal. Proses pemotongannya saya mulai dari bagian ini, bagian yang nantinya akan saya jadikan sebagai bagian bawah dari tatakannya. Pastikan potongannya lurus dan rapi supaya nanti waktu ditempelkan ke rangka dan kakinya hasilnya bisa presisi dan gak goyang. Nah bolo, setelah keempat kaki tadi selesai saya potong dan bentuknya sudah sesuai, sekarang kita lanjut ke proses penempelan kaki-kakinya. Untuk penempelannya seperti ini ya bolo, kita tempelkan di setiap sudut bawah dari rangka utama yang sudah kita buat tadi. Pastikan posisinya rata dan menempel kuat biar tatakan kita nanti bisa berdiri stabil dan gak goyang. Nah seperti ini nanti posisi dan arah penempelannya.
Usahakan juga setiap kaki menempel dengan sudut yang sama supaya hasil akhirnya rapi. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Nah, Polo, untuk bagian kakinya sekarang sudah selesai semua. Semua kaki sudah terpasang rapi dan kuat di setiap sudut tatakan. Selanjutnya, saya akan tempelkan sisa triplek yang masih ada ke bagian sisi kanan dan kiri dari perangkat utama. Penempelannya seperti ini ya, Polo. Nah, Polo, akhirnya tatakannya sudah jadi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Bentuknya sudah rapi dan kokoh, tinggal proses finishing sedikit lagi. Nanti akan saya gosok permukaannya supaya lebih halus, dan karena saya rencananya bikin dua tatakan, setelah ini akan saya ulangi proses yang sama untuk membuat satunya lagi. Oke Polos, stay tune terus ya, kita lihat gimana hasil akhirnya kalau dua-duanya sudah jadi. Selanjutnya akan saya coba cek sound untuk mengetes apakah tatakan ini cukup kuat buat menahan speaker 3 in. Kita lihat bareng-bareng ya Polo. Nah Polo, tatakannya sudah saya gosok dan saya rapikan sedikit di bagian sisi-sisinya. Sekarang kita akan coba uji kekuatannya. Apakah sanggup menahan beban dari box speaker ukuran 3 in. Kalau kuat, kita lihat bisa menahan berapa banyak box ya Polo. Pertama, kita coba pasang satu persatu. Kita mulai dari box double dulu. Yang pertama, box CLA, lalu box paratel, dan box CBS. Lanjut ke yang single. Box paratel single, box booster single, dan terakhir box mini scoop single. Nah, gimana Polo? Kuat ya? Sekarang saya akan timbang total berat dari ke-6 box tersebut. Untuk bobotnya sendiri totalnya mencapai 2 kilo 145 gram. Jadi bisa kita simpulkan tatakan ini kuat menopang beban antara 2 hingga kilogram. Lumayan kuat untuk ukuran bahan sederhana ya Bolo. Oke Bolo, sampai sini dulu video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya host dari channel Tukang Belajar, izin pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan ya Bolo, di bagian siku-sikunya ini saya beri tanda 2 cm dari tiap sisi-sisinya. Jadi di setiap sudutnya ada penanda 2 cm. Nantinya saya akan menempelkan potongan triplek kecil sebagai penguat. Potongan ini lebarnya 0,5 cm atau setengah cm. Akan saya tempelkan di semua sisi bagian dalam seperti ini, agar tatakannya tambah kokoh dan tidak mudah goyang.